Sarah pun berjalanlah menuju ke arah dapur. Nah, di samping rak piring dekat lesung di dapur itu, Sarah melihat ada seorang perempuan dalam posisi jongkok menghadap ke tembok membelakangi si Sarah. Jongkok. Terus gak lama kemudian terdengar suara tangisan dari arah si perempuan itu. Karena penasaran, Sarah pun semakin mendekatlah dan memegang pundak perempuan itu. "Heh, kamu siapa?" Sambil terus menangis, si perempuan itu menjawab, "Kamu bisa tolong aku," katanya. "Tolong kamu gimana nih maksudnya?" Dan di sini perempuan itu secara mendadak memutar kepalanya macam burung hantu ke arah belakang sementara badannya masih ngadep ke depan. Dan pada saat melihat mukanya lebih jelas, Sarah kaget bukan main karena si perempuan ini wajahnya hancur sebelah Nadia di bagian kiri. Tapi tatapan matanya kosong tak bernyawa gitu Nadia. Dia menyeringai ke arahku sambil diangkatnya tangan kiri. "Tolong cariin jari kelingkingku dong." Tuh, kencang kali ketawanya Nadia, saking kencangnya gendang telinga aku udah mau pecah saya waktu itu. Tanpa ngangengong lagi, Sarah pun langsung berlari keluar dari rumah itu sambil menangis kebingungan. Dia terus berteriak tuh meskipun tidak ada seorang pun yang mendengar suara teriakan si Sarah. Dan hingga kemudian Sarah pun tersandung sesuatu dan dia terjatuh ke tanah. Dan di momen inilah Sarah akhirnya terbangun. Ternyata kejadian barusan dialami itu sebuah mimpi buruknya si Sarah. Di mimpi itu Sarah kembali didatangi si perempuan ini lagi. Nah, di saat membukakan mata ini ada beberapa keluarga Sarah yang memang sudah berkumpul mengelilinginya dengan wajah penasaran sekaligus juga khawatir. Dan meskipun kejadian yang baru saja dia alami tadi itu adalah mimpi, tapi rupanya kejadian pada saat Sarah sama Bang Sony dikejar sama kuntilanak di kebun karet itu betulan adanya, betulan nyata. Dan ternyata waktu si Sarah ini pingsan, ada itu pengendara motor lewat dan akhirnya mereka bisa pulang ke rumah sama si pengendara motor tadi. Dan ketika melihat anak gadisnya sudah sadar, mama Sarah ini pun langsung memeluk si Sarah dengan perasaan haru. "Ya Allah nak, ya Allah, alhamdulillah aku gak kenapa-napa. Bang Sony tadi udah cerita semuanya ke kami nak," katanya. Nah, mendengar hal itu baru Sarah akhirnya buka suara perihal sederet kisah pertemuannya dengan sosok Kinara jauh sebelum kejadian itu. Mulai dari kejadian di toilet umum tadi itu sampai semua mimpi aneh yang dialami sama Sarah diceritakan semua ke mamanya, ke neneknya, semua yang pada dengar di situ. Nah, belum selesai si Sarah ini bercerita, nenek tiba-tiba motong. Dia bilang, udah, jangan diceritain lagi. Nenek tahu kok Kinara itu siapa. Makanya itu nenek ngasih gelang ini supaya dia nggak nempel ke kamu, karena kamu yang paling sensitif di sini. Makanya cuma kamu yang nenek kasih nak. Dia cuman bisa mengganggu kamu, tapi dia tidak akan bisa memasuki raga kamu selama kamu pakai gelang ini, kata nenek. Nah, mendengar penjelasan nenek, Bang Sony penasaran langsung bertanya, "Terus Kinara itu siapa, Nek?" Nah, pada saat itu barulah itu kemudian nenek menceritakan semuanya secara detail. Ya, siapa Kinara nih? Jadi ternyata Kinara ini